Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal furqan. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Sahabat-sahabat makan Allah, ada pertanyaan mengenai apa sih yang dimaksud dengan hadis Al-Quran hafal tapi tidak sampai tembus kepada kerongkongan atau tenggorokan. Apa yang dimaksud dengan hadis ini? Sebelum kita memahami hadisnya, kita takhrij dulu hadisnya. Di manakah kita menemukan hadis ini? Ternyata hadis ini dapat kita temukan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab-kitab hadis yang lain. Cukuplah dengan Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Bukhari diriwayatkan bahwa ketika Sayyidina Ali mengirim Zuhaibah, potongan-potongan emas dari Yaman, beliau bertugas ke Yaman. Lalu Nabi membagi Zuhaibah tadi, potongan emas tadi, kepada beberapa bagian. Lalu setelah dibagi, ada satu orang yang disebut dalam riwayat yang lain, namanya Dzul Khuwaisirah. Orang ini tidak puas dengan pembagian Nabi SAW, lalu datang kepada Nabi Muhammad dan mengatakan, perhatikan lafaznya, "Ya Rasulullah, ittaqillah." Wahai Rasulullah, takutlah kepada Allah. Kira-kira ini kalimat siapa ya? Mungkin teman-teman pernah dikata-katai dengan lafaz ini. Kalau saya hampir tiap hari. Maka ketika mendapatkan lafaz ini, langsung memori kita terbang sampai kepada kisah Dzul Khuwaisirah. Mendengar itu, Sayyidina Khalid ibn al-Walid langsung kemudian mau menghunuskan pedangnya dan mengatakan, "Ya Rasulullah, izinkan aku menyembelih dia, menebas lehernya." Apa kata Nabi? Jangan. Barangkali dia masih sholat. Apa kata Khalid bin Walid? Wahai Rasulullah, hatinya tidak benar. Hatinya munafik. Apa kata Nabi? Inni la umar an unaqqiba ma fi sudurin nas. Lebih kurang begitu jika dilafazkan. Aku tidak diperintahkan untuk ngecek, membuka isi hati orang. Untuk menghukumi isi hati orang. Itu sebabnya Nabi masih menyolati Abdullah bin Ubay yang dari dulu berkonspirasi ingin membunuh Nabi. Tapi Nabi kemudian masih menyolatkannya. Sampai kemudian turun ayat, La tusalli ala ahadin minhum. Jangan solatkan siapapun dari munafik. Tentu munafik di zaman Nabi sudah disebutkan namanya. Kalau sekarang jangan tuduh siapapun munafik. Jangan-jangan kemunafikan itu ada di dalam diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Sahabat-sahabat dimulakan Allah, akhirnya Khalid bin Walid pun tidak jadi menebas leher Dzul Khuwaisirah. Tapi Nabi mengatakan, sayakhruj min di'di hadza, ya, akan keluar dari kelompok ini, dari orang ini, qaumun yatluna ayatillahi ratbah, sekelompok orang yang sangat fasih membaca ayat Quran, ratbah, bahkan banyak, tapi tidak tembus kepada kerongkongan tenggorak mereka, enggak tembus sampai ke dalam dada mereka. La yujawis taraqihim. Lalu di ujung hadis inilah yang menyeramkan. Fa idza laqitumuhum faqtuluhum. Kalau nanti, bukan yang sekarang, kalau nanti kalian bertemu mereka, faqtuluhum bisa diartikan bunuh mereka jika itu di zaman fitnah, atau lawanlah mereka, imbangilah mereka jika itu di zaman yang masih beropini. Sahabat-sahabat makan Allah, apa maksudnya? Mereka hafiz Quran, tapi hafalannya tidak tembus menyentuh dadanya. Padahal Allah menurunkan Al-Quran kepada fuadnya Rasulullah, kolbunya Rasulullah, maka kolbu Rasulullah menjadi lembut. Tapi mereka setiap kali belajar agama, hatinya semakin keras. Maka saya sampaikan kepada sahabat-sahabat makan Allah, perhatikan. Mereka lah yang disebut dalam hadis Khawarij. Kelompok yang membelot dari ajaran Nabi, membelot dari pemimpin-pemimpin yang sah, yaitu Sayyidina Ali. Mereka lah yang membunuh Sayyidina Ali. Itulah Ibnu Muljam. Dia hafiz Quran, dia tahajud setiap malam,
Tapi ketika mau menikah dengan seorang perempuan Khawarij, maharnya adalah membunuh Sayyidina Ali. Dan dia pun membunuhnya. Karena dia bertambah hafalan, bertambah keras kepala, bertambah ilmu, tapi tidak bertambah kelembutan. Ini ciri-ciri Khawarij dimanapun ada, pada masa apapun dia ada. Sahabat-sahabat karena Allah, jadi yang akan jadi musuh kita di akhir zaman ini adalah yang pertama kali adalah kelompok Khawarij. Kami berdoa semoga siapapun yang bergerak di rumah-rumah tahfiz, di pondok-pondok tahfiz, di program tahfiz, terlindungi dari ajaran-ajaran Khawarij. Mari para penghafiz Quran, lembutkan hati, berhusnuzon kepada orang, lakukan seperti yang Nabi lakukan, tidak menghukumi seseorang dengan isi kolbunya. Tambah hafalan, tambah kelembutan, tambah ilmu, bertambah ketawaduan. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum.